Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dengan kematiannya, darahnya tercurah di kayu salib, menebus kita dan menyelamatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu Tuhan, buat semua berkat-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan Engkau telah rela mati bagi kami. Menebus dosa kami. Sehingga kami layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Menjadi ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kami akan memuji Engkau, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Bertahtalah di tempat kami. Bertahtalah di hati kami. Di pujian kami. Sehingga Tuhan Engkau saja yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat pujian oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Karena kuasanya, karena darahnya, kita layak masuk dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu kembali angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu,
sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kau segala-galanya dalam hidupku. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat keselamatan jiwaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik. Kau luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua karena salib-Mu Tuhan. Kami siap menari melompat bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Katakan pengharapanku hanya dalam Tuhan Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Haleluya. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan sekali lagi pujian ini, haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh.
percaya dosa kita dihapuskan di kayu salib. Amin. Amin. Tetap semangat. Tepuk tangan di atas kepala. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat pujian ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 2 kita nyanyikan pujian ini. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan karena amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tercurah darah Tuhan Yesus di kayu salib, menghapus dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Katakan terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Katakan, sejak ku pandang salibmu, sejak ku pandang salibmu, dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur
dibas saudaranya, dibas saudaranya, dibas saudaranya. Pun aku yang penuh celah, dibas saudaranya, dibas saudaranya. Amin. Dibas saudaranya. Pun aku yang penuh celah, dibas saudaranya, dibas saudaranya, dibas saudaranya. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Di dalam flyer yang ada di WA dan Facebook, itu di judulnya keputusan di meja perjamuan. Yang benar adalah kesedihan di meja perjamuan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita terlebih dahulu membaca firman dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Haleluya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah itu dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Puji nama Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Tuhan telah mati menanggung dosa kami, agar supaya kami yang berdosa diselamatkan. Pada saat pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang sedang duduk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mampukan hamba-Mu untuk menguraikannya, sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman, mereka akan diteguhkan, mereka akan dikuatkan iman mereka, dan mereka mengerti mengapa Yesus mati di kayu salib. Yesus mati
untuk menanggung dosa kami, supaya kami yang berdosa diselamatkan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kesedihan di meja perjamuan. Kenapa Yesus sedih? Mengapa Yesus menangis? Karena ada satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita dikhianati oleh orang? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, suami saya berkhianat. Ada mungkin berkata, Pak Pendeta, istri saya berkhianat. Mungkin ada yang berkata, seorang anak gadis bilang, Pak Pendeta, calon saya berkhianat. Ya, ada mungkin anak muda berkata, Pak Pendeta, saya sudah siap menikah, tapi ada pasangan saya ini tidak setia, dia berkhianat. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Tangisan, air mata mengalir. Saudaraku, saya mau beritahukan, hari ini saya mau berbicara tentang kesedihan Tuhan Yesus di meja perjamuan yang disebut makan terakhir. Ya. Nah, kekasih dalam Tuhan, loteng Yerusalem, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan makan terakhir yang kita sebut perjamuan terakhir. Saudara, sebelum Yesus disalib, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid-muridnya untuk mengadakan jamuan makan malam. Apa yang Yesus rasakan pada malam terakhir itu saat perjamuan bersama murid-murid? Yang pertama, saya mau beritahukan, Tuhan Yesus merasakan satu kesedihan yang mendalam. Saudaraku, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku pun mengalaminya. Tapi ada yang berkata, saya tidak alami. Nah, kalau saya mau tanya kepada orang yang lain yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, kapan saudara terakhir menangis? Pak Pendeta, saya menangis hari kemarin. Kenapa? Saya belum bisa bayar utang. Ada yang mungkin berkata, Pak Pendeta, ada orang berjanji untuk membayar kewajibannya. Saya perlu uang itu. Tapi dia berjanji, dia bilang belum ada uangnya. Pak Pendeta, saya nggak punya uang lagi. Nah, akhirnya air mata mengalir. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kapan terakhir saudara menangis? Kapan terakhir saudara meneteskan air mata kesedihan? Saya tahu, saya paham apa yang Yesus alami ketika dikhianati orang yang tidak setia, apalagi orang dekatnya. Saya mengerti. Dan saya juga mengerti ketika bapak-bapak dikhianati oleh istri. Saya juga mengerti. Ada ibu-ibu dikhianati oleh suami. Saya mengerti tangisanmu. Dan saudaraku, yang dirasakan Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Pertama, Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang mendalam. Ya, saudaraku, saya beberapa hari lalu sempat meneteskan air mata ketika hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepada MKC yang dituduh penista agama. Saya melihat ada 3 orang, 1 pria dan 2 wanita dengan memakai pakaian jilbab. Dan 2 wanita itu tambah 1 pria memutuskan 10 tahun hukuman buat MKC. Saya meneteskan air mata, sedih. Kenapa di Indonesia ini hakim pun tidak jujur, hakim pun tidak adil. Padahal Pancasila kan diberitahukan keadilan. Ya, Pancasila ada dia bilang keadilan. Ternyata hakim tidak adil. Padahal memakai pakaian jilbab.
pakaian yang seperti agamawi, orang kudus, orang suci, tapi ternyata kedua wanita itu hidupnya tidak bersih, hidupnya kotor, ya, memutuskan hal yang tidak benar, ya, tidak adil. Kenapa? Ya walone sama-sama menista agama, hanya dihukum 5 bulan penjara. Ya, tidak adil. Tapi saya mau beritahukan, nggak apa-apa MKC. Saya kalau MKC lagi dengar apa yang saya katakan saat ini, tidak usah sedih, tidak usah menangis. Kau diperlakukan tidak adil. Dunia melakukan hal itu. Hukum terbalik. Tapi saya mau beritahukan, Allah kita dalam Kristus tidak pernah tertidur. Saya mau beritahukan, MKC, Tuhan Yesus akan bersimpati kepadamu. Dan banyak orang akan bersimpati kepadamu. Karena kedua wanita yang pakai jilbab menghukum kau 10 tahun penjara. Ya, banyak orang menangis. Saya percaya Tuhan Yesus pun menangis. Tapi ada kabar baik yang saya mau sampaikan kepada MKC dan keluarganya. Tuhan akan bersimpati kepadamu. Dan banyak orang akan bersimpati kepadamu. Karena melihat ketidakadilan di negeri kita. Apa yang dialami oleh MKC dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kesedihan. Yesus pernah alami kesedihan. Kenapa? Karena dikhianati oleh orang dekat. Yang kedua, saya mau beritahukan apa yang Yesus rasakan saat perjamuan terakhir itu. Itu ketakutan. Maaf, saya mau beritahukan bahwa Yesus itu manusia 100%, dan juga dia Allah 100%. Secara manusia dia rasa takut. Dia rasa takut. Ya. Walaupun dia belum disalib, dia merasa takut. Dia merasa takut, cemas. Apakah pernah saudara merasakan ketakutan yang mendalam? Saya percaya Bapak Ibu pernah merasakan ketakutan. Misalnya ada orang yang mengejar-ngejar saudara karena utang, sedangkan saudara belum punya uang. Saudara akan merasa ketakutan yang mendalam. Ya, saudaraku, saya memberitahukan bahwa kalau kita punya utang, kita berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa bayar utangku. Berkati saya supaya saya bisa melunasi utangku. Jangan berdoa begini, oh Tuhan, aku berdoa supaya, sebut saja Bapak Yusuf, Pak Yusuf yang utang, itu utang, biar utang saya kepadanya itu dia lupakan. Jangan. Kita berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa membayar kewajiban saya kepada Pak Yusuf. Itu yang doa yang benar. Ya, saya pernah berutang gereja ini, tapi saya bayar. Itu integritas. Ya, kita harus dapat dipercaya. Saya juga berutang di Grand Wisata, gedung gereja, tapi saya bayar. Karena hamba Tuhan itu harus dapat dipercaya. Sebab sekali orang tidak percaya kepada kita, selamanya mereka tidak akan percaya kita. Jadi kita menjadi orang Kristen harus dapat dipercaya. Yang ketiga, ya, apa yang Yesus rasakan ketika perjamuan terakhir? Dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dari antara murid-muridnya, dia merasakan. Yesus merasakan ada muridnya yang tidak beres. Ada muridnya yang nanti akan mengkhianatinya. Walaupun belum terjadi, dia sudah merasakannya. Saudara, apakah pernah kita merasakan janggal di dalam keluarga? Oh, ada yang gak beres dalam keluarga. Ya, misalnya suami. Waduh,
Kenapa 3 hari ini teleponnya dimatikan? Oh, ada yang nggak beres di dalam kehidupan suamiku atau istri, ya. 3 hari handphone dimatikan. Setiap kali ada bunyi handphone dia lari-lari, ambil, takut orang tahu siapa yang menelepon dia. Ada yang janggal, ada yang sesuatu yang tidak beres. Pernah kita alami, saya percaya dalam keluarga kita pernah kita alami hal-hal seperti yang Yesus alami. Ya, Yesus alami ada sesuatu yang janggal, ada yang sesuatu tidak beres dengan muridnya yang namanya Yudas. Dia tidak setia. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Ada di antara keluarga kita mengkhianati kita, apakah suami atau istri mengkhianati kita. Saudara, gak usah menangis. Tuhan tahu kesedihan kita. Kita belajar berdoa, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, Yesus merasakan apa lagi? Kepedihan yang mendalam karena murid yang namanya Yudas tidak setia. Dia mengkhianati Yesus. Ya. Dia tahu karena Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Ya. Mungkin di kantor ada orang berkhianat kepada kita. Dia tidak setia. Tapi saya memberitahukan 2000 tahun yang lalu Yesus telah mengalami orang yang di dekatnya tidak setia, mengkhianatinya. Itulah sebabnya Yesus mengalami kepedihan. Dan saudaraku, kalau hari ini kita merasakan kepedihan, kita tidak usah kecewa karena Yesus pernah alami. Yang berikutnya, dalam perjamuan malam murid terbagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah murid tidak mendapat apa-apa. Bagi Yudas Iskariot, perjamuan malam baginya, ia tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena Yudas hatinya sudah jauh dari Tuhan. Hatinya bengkok. Demikian juga dengan kita. Saya mau beritahukan, tanda orang yang hatinya sudah jauh dari Tuhan sering berkata begini, aku ke gereja, aku ikut ibadah, tapi saya tidak menerima apa-apa. Ya. Kenapa dia tidak menerima apa-apa? Karena badannya ada di gereja, tapi pikirannya mengembara di mana-mana. Makanya dia tidak dapat apa-apa. Kenapa orang datang ke gereja tidak menerima apa-apa? Karena hatinya, pikirannya sudah dirusak oleh setan. Apa ciri-ciri orang yang jauh dari Tuhan? Pertama, dia tidak suka yang baik. Tidak ada kasih di dalam dirinya. Kasihnya sudah tawar. Dan yang kedua, dia tidak suka lagi berdoa. Karena dia sudah jauh dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang jauh dari Tuhan itu tidak suka yang baik. Ya. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, dia tidak suka berdoa lagi. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, di dalam dirinya suka berkhianat, tidak setia. Saya mau katakan, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ada kelompok murid Yesus. Yang kedua adalah mau menerima ujian. Ada orang tidak mau diuji, tapi ada orang yang mau diuji. Tuhan Yesus berkata, ada salah satu murid akan mengkhianatinya. Lalu murid yang lain bertanya, Tuhan, apakah aku? Jadi perjamuan malam bagi mereka, murid-murid pada waktu itu adalah ujian. Malam itu Alkitab katakan setelah perjamuan terakhir dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Alkitab katakan salah satu murid Yesus diuji. Ya. Ada
3 kali ayam berkokok, dia menyangkal Yesus. Malam itu Petrus diuji, tapi malam itu Petrus menyangkal 3 kali. Bahkan ada seorang anak kecil bertanya bahwa kamu kan salah satu pengikut Yesus. Petrus dengan tegas dia menyangkal, aku tidak kenal dia. Dia bilang kepada anak kecil itu, saya tidak kenal Yesus. Saya tidak tahu apa maksud kamu. Ngomong apa kamu? Kata si Petrus begitu. Ya, Petrus diuji. Ada 3 orang bertanya, kamu kan murid Yesus. Saya sering lihat kamu bersama-sama. Aku tidak kenal dia. Nah itu Petrus. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia diuji. Tapi dia tidak lulus dalam ujian. Apa itu ujian? Ujian artinya alat evaluasi untuk meningkatkan iman. Petrus saat diuji, ia menyangkal Yesus, berarti dia nggak bisa naik kelas. Saudaraku, ada banyak orang diuji, tapi dia tidak lulus. Kenapa? Banyak orang Kristen menyangkal imannya, tidak kuat menghadapi ujian. Padahal setelah dia dievaluasi, setelah dia diuji, Tuhan akan angkat dia lebih tinggi lagi. Petrus sadar. Akhirnya setelah ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, lalu Petrus pun bertobat dan ia pun memperoleh pengampunan. Demikian juga dengan kita, saat kita salah, kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan dan minta ampun dosa kita. Kelompok yang ketiga yaitu menerima kasih Allah. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 katakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saat malam perjamuan di Yerusalem, bagi Yohanes malam itu adalah malam pernyataan kasih dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena malam itu Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada Yohanes. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan? Saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana cara saya dapat mengasihi Tuhan? Bagaimana saya dapat mengasihi Tuhan? Saudara dan saya dapat mengasihi Tuhan dengan cara saudara menuruti perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara melakukan firman Tuhan dengan setia. Nah, apa dampak kita melakukan firman Tuhan dengan setia? Apa akibatnya kita melakukan firman Tuhan dengan setia? Apa dampak saudara melakukan firman Tuhan dengan setia? Petrus, Alkitab katakan seperti yang saya katakan tadi, 3 kali dia menyangkal Yesus. Lalu ia sadar dan insaf, lalu ia bertobat. Dan Petrus menerima pengampunan. Yang kedua, Thomas, murid Yesus, pernah meragukan saat Yesus bangkit dari kematian. Ia berkata bahwa sebelum aku melihat tangannya yang berlubang paku, aku gak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau saya belum lihat lambungnya yang tertusuk tombak yang mengeluarkan darah dan air, aku gak percaya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang memperlihatkan diri kepada Thomas yang meragukan Yesus. Dan saat itu Thomas yang meragukan Yesus, setelah dia melihat Yesus yang sudah mati dan bangkit, ia sadar dan bertobat. Setelah dia melihat Yesus bangkit, Thomas membuat pernyataan yang luar biasa. Dia berkata begini, ya Tuhanku dan Allahku. Ini satu pernyataan doa yang luar biasa. Sering kita menyangkal dan meragukan Yesus. Namun saat kita bertobat dan datang kepada Yesus, kita pun akan menerima pengampunan. Yang ketiga, setelah Tuhan Yesus mati dan hari yang ketiga ia bangkit. Dan
Setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian Yesus naik ke sorga. Dan murid-muridnya setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi pelayan Tuhan yang pemberani, setia sampai akhir. Saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir. Saudaraku, Alkitab katakan waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita akan menerima pahala, kita akan menerima surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus telah mati di Kalvari untuk menanggung dosa kita. Itu berita baik bagi kita, hari yang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami peringati Jumat Agung, Yesus mati dan bangkit, menebus dosa kami. Tubuhmu dihancurkan, dan darahmu tercurah untuk dosa-dosa kami. Supaya kami yang berdosa diselamatkan. Kuduskan roti ini yang berbicara tubuhmu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu. Ketika kami makan, yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kami merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menyelesaikan karya keselamatan bagi kami umat-Mu. Jika ada orang yang belum percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, biar kiranya mereka membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kami yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan memperoleh surga, memperoleh hidup yang kekal. Kami akan hidup selama-lamanya. Ada awal, tidak ada akhir. Surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, ada nomor rekening yang tertera, silakan berikan persembahan. Kita berikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Angkat pujian, begitu besar kasih Allah. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Pasti tidak akan meminta-minta, karena
ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita bersafaat sama-sama. Kita angkat pujian ini. Berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.